Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, saudara-saudara pejuang PPG, kita bahas lagi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Yang akan kita bahas kali ini yaitu materi pedagogik, yaitu model pembelajaran. Yuk kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai, kita bahas soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk unsur dasar model pembelajaran adalah A. Pemilihan media yang tepat, B. Merancang desain pembelajaran, C. Langkah-langkah operasional pembelajaran, D. Menganalisis SKKD. Sebelum dijawab, kita bahas terlebih dahulu. Nah, unsur dasar model pembelajaran di antaranya yaitu 1. Sintak. Sintak adalah langkah-langkah operasional pembelajaran. Kemudian social system, yaitu suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga, principle of reaction, yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan dan merespon siswa. 4. Support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang kelima, instruksional dan nurturing effect, yang merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Instruksional effect dan hasil belajar di luar yang ditetapkan. Nurturing effect. Nah, jadi Bapak Ibu, nomor 1 jawaban yang tepat adalah C. Langkah-langkah operasional pembelajaran atau yang disebut dengan sintak. Soal nomor 2. Pembelajaran merupakan proses interaksi antar peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Arti pembelajaran tersebut menurut A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Sebelum dijawab, kita bahas terlebih dahulu 4 Permendikbud ini. Nah, yang A tadi Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yaitu tentang standar kelulusan. Yang B, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 yaitu tentang standar isi. C, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yaitu tentang standar penilaian. Dan D, Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, dari 4 Permendikbud ini kita bisa memilih satu jawaban yang tepat, yaitu D, Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Nomor 3. Pendekatan pembelajaran yang membantu siswa lebih kompeten berbahasa, mampu berkomunikasi melalui penguasaan keterampilan berbahasa di antaranya dengan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pendekatan proses pembelajaran ini disebut A. Pendekatan berbasis genre based approach, B. Pendekatan contextual teaching and learning atau disebut dengan CTL, C. Pendekatan pendidikan matematika realistik atau disebut dengan realistic mathematics education atau RME, D. Problem based learning. Nah, kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu nomor 3. Pendekatan guru dalam proses pembelajaran itu diantaranya adalah sebagai berikut penjelasannya atau penjabarannya, yaitu pendekatan berbasis genre, yaitu pendekatan pembelajaran yang membantu siswa lebih kompeten berbahasa, mampu berkomunikasi melalui penguasaan keterampilan berbahasa, diantaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. B. CTL, yaitu proses pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran yang sedang mereka pelajari dengan menghubungkan pokok materi pelajaran dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau pendekatan pendidikan matematika realistik yaitu
Menggunakan konteks dunia nyata, model-model produksi dan konstruksi siswa, interaktif dan keterkaitan. Sedangkan yang D, PBL, yaitu model pembelajaran bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari. Nah, dari pendekatan guru dalam proses pembelajaran yang disebutkan pada soal nomor 3, jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah A. Pendekatan berbasis genre. Model pembelajaran yang dilakukan memberikan kesempatan pada siswa untuk menyingkap atau mencari tahu tentang suatu permasalahan atau sesuatu yang sebenarnya, namun belum mengemuka dan menemukan solusinya berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga siswa memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini adalah A. Model penyingkapan atau discovery learning. B. Model penemuan inquiry learning. C. Model berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Model berbasis project based learning atau PJBL. Nah, dari nomor 4 ini kita bisa menggarisbawahi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyingkap atau mencari tahu. Nah, kemudian berikutnya yang bisa digarisbawahi yaitu siswa memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari nomor 4 ini kita bisa mengambil satu jawaban yang tepat, yaitu A. Model penyingkapan atau discovery learning. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mengorientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Alur pembelajaran tersebut merupakan sintak dari model pembelajaran. A. Model penyingkapan atau discovery learning. B. Model berbasis masalah PBL. C. Model penemuan atau inquiry learning. D. Model berbasis project atau project based learning atau PJBL. Nah, ini Bapak Ibu, berarti salah satunya untuk menjawab nomor 5 ini harus hafal yang namanya sintak ya, atau alur pembelajaran. Nah, dari soal nomor 5 ini kita bisa mengambil satu jawaban yang tepat, yaitu B. Model berbasis masalah atau problem based learning. Berikutnya soal nomor 6. Cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian dari A. Pendekatan pembelajaran. B. Metode pembelajaran. C. Model pembelajaran. D. Sintak pembelajaran. Nah, nomor 6 ini Bapak Ibu yang bisa kita garis bawahi yaitu mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nomor soal 6 ini jawaban yang tepat adalah B. Metode pembelajaran. Berikutnya soal nomor 7. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peralatan atau suasana tiruan yang bertujuan agar siswa dapat meningkatkan penguasaannya terhadap konsep serta keterampilan dalam bidang yang dipelajarinya, serta mampu belajar melalui situasi tiruan dengan sistem umpan balik dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Metode yang tepat dengan pernyataan tersebut adalah A. Metode diskusi. B. Metode eksperimen. C. Metode simulasi. D. Metode demonstrasi. Nah, nomor 7 ini yang bisa kita garis bawahi yaitu menggunakan peralatan atau suasana tiruan. Tujuannya yaitu dapat meningkatkan penguasaan
Nah, selain itu, kata kunci atau yang perlu digarisbawahi nomor 7 yaitu mampu belajar melalui sistem situasi tiruan dengan sistem umpan balik. Nah, nomor 7 ini jawaban yang tepat yaitu C. Metode simulasi. Berikutnya nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendesain perencanaan proyek. 2. Menyediakan pertanyaan atau penugasan proyek. 3. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah program. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. 5. Menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Nah, dari nomor 8 ini merupakan urutan sintak pembelajaran PBL atau langkah-langkah pembelajaran PBL. Nah, berarti salah satunya Bapak Ibu untuk bisa menjawab ini harus bisa menghafal beberapa sintak pembelajaran ya. Nah, nomor 8 jawaban yang tepat adalah B. 2, 1, 3, 4, 5, dan 6. Baik, saya bacakan. 2 yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. 1. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. 5. Menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Sekali lagi, nomor 8 jawabannya B. 2, 1, 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 9. Metode pembelajaran yang membagi siswa ke dalam beberapa tim. Dan masing-masing anggota tim menjadi ahli untuk kemudian membahas sesuatu berdasarkan keahlian, yaitu A. Metode numbered head together. B. Metode mix mapping. C. Metode jigsaw. D. Metode example non example. Nah, nomor 9 ini yang bisa kita garis bawahi yaitu membagi siswa ke dalam beberapa tim. Masing-masing anggota tim menjadi ahli untuk membahas sesuatu berdasarkan keahliannya. Nah, nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah C. Metode jigsaw. Lanjut, soal nomor 10. Metode pembelajaran ini meminta siswa untuk mengurutkan gambar berseri yang disusun secara acak. Dan sambil mengurutkan, siswa diminta memaparkan alasan pengurutannya. Metode ini adalah A. Metode picture and picture. B. Metode numbered head together. C. Metode cooperative script. D. Metode example non example. Nah, dari nomor 10 ini kita bisa menggarisbawahi pembelajaran meminta siswa untuk mengurutkan gambar berseri. Ini adalah kata kunci yang pertama. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu sambil mengurutkan, siswa diminta memaparkan alasan pengurutannya. Nah, dari yang digarisbawahi nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah A. Metode picture and picture.